Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 2 Januari 2025 sudah masuk kita tahun 2025. Tak tahu kita kapan akan kiamat, ya. Dan bertepatan juga dengan 3 Rajab 1446 Hijriah. Yang tentunya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika di awal tahun maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Yang tentunya di akhir tahun yang lalu kita banyak mengaji tentang muhasabah, memperbaiki diri. Maka di awal tahun kajiannya bertambah menjadi mujahadah. Namanya mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Karena di antara doa yang dibacakan Pak Imam tadi, ketika datang bulan Rajab, apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Apa yang tersirat kira-kira di sini? Kolak bulan Ramadan ataupun berbuka bulan Ramadan? Tidak. Yang tersirat di sini tentunya adalah sungguh-sungguh kita, mujahadah kita di dalam menggapai keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, tentunya kita ingin agar hari-hari kita ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Betul tidak? Ya. Maka dalam dalam hadis Rasulullah menyebutkan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari lalunya lebih baik, orang yang hari ininya lebih baik daripada hari lalunya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Orang yang hari ininya sama saja dengan hari yang lalunya, ya, hari lalunya pahalanya 1, sekarang 1. Itu namanya termasuk orang yang maghbun, orang yang orang yang dibenci oleh Allah. Maghbun, orang yang dibenci oleh Allah. Wa man kana yaumuhu sa'a min amsihi. Apabila hari ininya lebih buruk daripada hari yang lalunya, fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Auzubillah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang yang 2 yang terakhir itu.
Dan kita termasuk orang yang pertama yang beruntung. Siapa mereka? Adalah orang yang bersungguh-sungguh. Inilah yang disebut dengan mujahadah. Apa nama Bapak Ibu? Mujahadah. Sungguh-sungguh. Apa arti sungguh-sungguh nih Ustaz? Nah, ini yang kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalimat mujahadah ini banyak sekali dalam Al-Quran. Dan yang paling masyhur adalah surah Ali Imran ayat 142. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum?" Apakah kamu mengira, kata Allah. Kalau ada kalimat pertanyaan, apa artinya? Ini sering kita bahas ini kan. Kalau dalam Al-Quran, apabila ada kalimat pertanyaan, apakah kamu mengira? Kira-kira artinya apa? Maka perhatikanlah bahwa sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Allah itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Nah, itu artinya. Jadi artinya kalau Allah bertanya dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, karena Allah bertanya itu. Ketika Allah bertanya dalam Al-Quran, apa artinya? Allah ingin menyatakan, wahai manusia, perhatikanlah bahwa sesungguhnya pertanyaan yang ingin aku sampaikan ini ada jawabannya. Dan jawabannya adalah perkara yang sangat penting sekali. Nah, maka kalau ada kalimat pertanyaan dalam Al-Quran, perhatikan. Karena niscaya ada jawabannya. Gak usah jawab-jawab sendiri. Kan? Tak bisa kita cari jawabannya. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Allah tanya, Allah jawab. Kalau biasanya saya bertanya, saya jawab sendiri. Karena saya yakin jamaah pun tak bisa jawabnya. Kan? Maka Al-Quran biasanya menyebutkan ketika ada pertanyaan, Allah ingin yakinkan bahwa sesungguhnya yang aku tanya ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Maka tolong perhatikan dengan baik, kata Allah. Maka Allah sebutkan dalam Al-Baqarah dalam Al-Imran 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira, kata Allah, kamu akan dimasukkan oleh Allah begitu saja ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu dimasukkan oleh Allah begitu saja dalam surga? Gampang saja, udah langsung lempeng masuk surga, dapat tiket VIP. Apakah begitu saja? Tidak, kata Allah. Sedangkan Allah belum melihat siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang yang bersabar. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, syarat utama masuk surga apa? Sungguh-sungguh. Syarat utama masuk surga itu adalah sungguh. Bukan banyak ibadah, ya. Bukan penuh dengan kebaikan, nah, sungguh-sungguh. Kesungguhan itulah yang menjadi landasan bahwa seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jahadu minkum. Maka para ulama coba menafsirkan tentang ayat ini bahwa sesungguhnya syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah itu adalah kesungguhan. Syarat diterimanya ibadah adalah kesungguhan. Ada orang yang sholat, tapi sholatnya malas-malasan. Maka para ulama menyebutkan nggak diterima sholatnya. Apa sebabnya? Sholatnya penuh dengan kemalasan. Tak ada kesungguhan di situ. Maka dalam banyak riwayat disebutkan, ketika kita beribadah, jadikanlah ibadah itu seperti ibadah terakhir yang kita lakukan. Jadi kalau kita beribadah ini Bapak Ibu, ini sholat maghrib kita, kemudian kita duduk di sini, ya kan?
kemudian kita sholat isya, nanti jadikan sholat isya itu, ya kan, sholat kita itu tentunya seperti sholat terakhir yang akan kita lakukan. Karena sesungguhnya sholat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu pahalanya sungguh luar biasa. Pahalanya sungguh luar biasa. Ketika kita puasa hari ini, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan mujahadah, ya kan? Maka pahalanya menjadi pahala yang luar biasa. Maka beberapa definisi daripada mujahadah ini, yang pertama disebutkan oleh para ulama, definisinya adalah sungguh-sungguh. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu disebut dengan mujahadah. Yang kedua, nah ini definisi yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan mujahadah itu ketika dilakukan dengan kepayahan. Payah dia. Jadi sulit dia. Kalau masih senang saja melakukannya, maka itu belum lagi kategori mujahadah. Contoh umpamanya ketika mau sholat umpamanya rasanya kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh betul kita lakukannya, dengan penuh khusyuk, dengan penuh ketawaduan, penuh dengan pemahaman tentang ayat-ayatnya, maka itulah yang disebut dengan mujahadah. Kalau kita puasa umpamanya, kalau sekedar puasa terus dari pagi sampai sore nanti tidur aja kerjanya itu belum lagi dapat nilai ibadah, walaupun dia dapat dikategorikan sebagai puasa. Atau umpamanya ada lain contohnya, umpamanya adalah orang yang sedekah ketika dia punya uang, dia bersedekah. Maka ada beberapa orang menyebutkan, maka sedekahnya itu sedekah biasa ketika dia punya uang. Tapi ketika dia sedang susah, dalam keadaan sempit, dia berani bersedekah, maka insya Allah sedekahnya ini adalah sedekah yang luar biasa. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, sekarang pun saya ini sedang buat program umroh, tapi umroh mujahadah namanya. Umroh mujahadah ini apa Ustaz? Umroh bagi yang mau, bukan umroh bagi yang mampu. Umroh yang bagi mau ini gimana Ustaz? Saya bilang begini, kalau seandainya sungguh-sungguh mujahadah karena Allah, betul-betul punya keinginan kuat karena Allah, maka niatkan dalam hati berangkat umrah. Insya Allah Allah berangkatkan. Berangkat insya Allah punya niat, bukan punya uang. Karena punya uang belum tentu semua orang punya uang. Tetapi kalau punya niat, tanamkan dalam hati. Kemudian sungguh-sungguh, insya Allah. Sekarang saya buat programnya itu dengan nyetor 10 juta saja, berangkat dulu. Nanti pulangnya baru dicicil dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Artinya siapapun yang punya keinginan, Allah akan berikan kemudahan untuk kan sampai kepadanya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, yang subhanallah, dan ternyata banyak yang ikut itu bukan yang mampu, tetapi yang mau, sungguh-sungguh. Dia sungguh yakin bahwa Allah akan memberikannya rezeki, kemudian Allah mudahkan ia, dan Allah lah semua yang mengatur semua perjalanannya. InsyaAllah Bapak Ibu rahmati Allah. Ini yang disebut dengan mujahadah, kesungguhan. Ketika kita betul-betul bersungguh-sungguh, ketika kita betul tanamkan dalam hati, kalau Allah akan memberikan jalan bagi kita, maka Allah akan mulahkan. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalannya. Maka orang yang punya keinginan kuat umpamanya untuk sholat berjamaah,
Allah tunjukkan bagaimana cara sampai ke Masjid Nurul Yakin itu. Allah tunjukkan. Ketika ada orang yang berniat betul mau bersedekah, dia niatkan, ya Allah, setiap hari saya bersedekah ya Allah, setiap pagi saya bersedekah, setiap subuh saya bersedekah ya Allah. Allah akan tunjukkan kepadanya jalan dia untuk senantiasa melakukan sedekah. Syaratnya sungguh-sungguh. Orang yang ingin pergi haji, pergi umrah, ya, kemudian dia betul meniatkan kuat dalam hatinya untuk bisa melaksanakannya, Allah kuatkan. Tetapi kalau tidak dia kuatkan, Allah tidak akan sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah. Maka para ulama akhirnya berpendapat seperti ini. Mana pahala yang lebih besar? Orang yang melaksanakan suatu ibadah dengan kepayahan atau orang yang melaksanakan ibadah dengan kesenangan. Akhirnya muncul pendapat para ulama seperti itu. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih agung? Orang yang melakukan ibadah dengan kesusahan, ya artinya penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan ikhtiar yang kuat, ya, penuh dengan tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang beribadah dalam keadaan tenang. Contoh umpamanya, sholat khauf, ada namanya sholat khauf. Apa itu sholat khauf, Ibu? Sholat orang yang berada dalam peperangan. Jadi dalam perang itu orang melaksanakan sholat khauf. Yang mana sholat khauf ini ada tata caranya. Ya, ada tata caranya. Ya, artinya sholat khauf ini sholat dalam keadaan ketakutan dalam perang. Maka orang yang melaksanakan sholat dalam waktu ini, maka mereka memiliki pahala yang lebih besar daripada sholat dalam keadaan ketenangan. Jadi Bapak Ibu untuk rahmati Allah, intinya bahwa mujahadah itu adalah melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan dan merasakan kesulitan di dalam pelaksanaan ibadah itu. Insyaallah. Jadi orang yang melaksanakan ibadah, dia sungguh-sungguh, dan untuk mencapai daripada ibadah itu dia mendapatkan kesulitan. Ini disebut dengan mujahadah. Maka beberapa ulama menyebutkan tentang di dalam Al-Quran apa saja itu konsep daripada mujahadah. Yang pertama adalah orang yang berjihad dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah di sini orang yang berperang di jalan Allah. Termasuklah orang yang menuntut ilmu. Karena orang yang belajar ini, yang tadabbur Al-Quran setiap ini, seperti kita ini termasuk orang yang fi sabilillah. Orang yang man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang belajar ilmu, maka dia berada dalam fi sabilillah sampai dia pulang nanti ya. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69 ayat 20, surah ke-29 ayat 69, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan berikan kepada mereka hidayah, lanahdiyannahum. Jadi Bapak Ibu, orang yang betul-betul bersungguh di jalan Allah, maka Allah akan berikan kepadanya hidayah yang senantiasa kita minta. Jadi Allah akan senantiasa berikan kepadanya petunjuk-petunjuk. Apa saja yang mesti kamu harus lakukan, dan Allah akan berikan semua kemuliaannya kepadamu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, orang yang senantiasa dalam aktivitas sehari-harinya, maka ini pentingnya kita setiap hari itu senantiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan apapun. Ketika kita berdagang, kenapa orang pedagang itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pebisnis itu lebih mulia daripada pegawai. Nah, apalagi daripada menteri, itu lebih mulia ya kan? Orang yang berbisnis itu dia lebih mulia dibandingkan dengan karyawan. Apalagi dengan PNS ya kan? Lebih mulia. Apa sebab? Karena seorang pedagang, seorang pebisnis, kalau dia tak bersungguh-sungguh di dalam usahanya,
maka dia akan mendapatkan kegagalan. Tapi kalau mohon maaf lah, pegawai, karyawan, ya kan, yang masyhur itu apa? Kojo seribu, tak kojo lima tui. Kojo tak kojo seribu matui, ya kan? Ada prinsipnya, ada prinsip gawai kan. Kerja dapat 1.000, tak kerja dapat 500. Bagus kerja tak kerja dapat 1.500. Masya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah. Kenapa? Karena sudah jelas pendapatannya per bulan, gajinya per bulan, tanggal 1 keluar, ya kan? Kemudian dapat bonus akhir tahun, bla bla bla, selesai semua, ya kan? Tidak ada kesungguhan di situ, tidak ada ikhtiar dan tidak ada usaha untuk keberhasilan yang ingin didapat. Maka Allah katakan, seorang pedagang itu lebih mulia di sisi Allah. Dan mohon maaf, semua para sahabat mereka pedagang dan mereka berjihad dengan harta mereka, dengan apa yang mereka miliki, dengan semuanya, bi amwalikum wa anfusikum. Orang-orang di zaman Rasulullah mereka berjihad dengan harta dan dengan diri mereka. Jadi bukan hanya harta, dirinya juga dia, dirinya, keluarganya. Subhanallah, kita baca dalam Sirah Nabawiyah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, seorang pedagang lebih mulia. Apa sebab? Setiap harinya harus penuh dengan kesungguhan. Kalau dia tak berdagang hari itu, maka dia tidak akan dapat keuntungan, tidak akan dapat laba. Dia tak buka kedai, tak ada dapat laba. Kalau dia tidak ada transaksi, tidak dapat keuntungan dan lain sebagainya. Kalau dia tidak bertemu dengan orang, maka tidak ada orang baru yang dia kenal, sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Maka kesungguhan itulah yang dilihat oleh Allah. Maka Allah bahagia dengan para pedagang. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam Al-Quran kalau kita baca, banyak sekali ayat-ayat tentang perdagangan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah kamu ingin aku beritahu tentang sebuah tijarah, perdagangan yang akan menyelamatkanmu daripada api neraka? Maka kita setiap hari ini kita berdagang, baik berdagang dengan manusia, kita berdagang dengan Allah. Karena Allah mengatakan juga tijarah, ada untung ruginya. Kita berbuat kebaikan, kita mendapatkan keuntungan. Kapan itu? Di dunia dan di akhirat. Ketika kita melakukan kebaikan, maka Bapak Ibu, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka itu tijarah. Ada kompensasinya. Kita sedekah dengan orang lain, pasti kita akan mendapatkan kompensasi yang lebih baik nantinya. Itu tijarah, semuanya tijarah. Maka Allah katakan tijarah. Aktivitas kita, ini sholat kita hari ini, puasa kita, semua amal kebajikan kita tijarah. Ada nilai-nilai keuntungan. Maka kalau kita lihat, salah satu keutamaan yang sering, bagaimana Bapak Ibu rahmati Allah, yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, agar kita dapat melaksanakan nilai-nilai daripada ibadah yang kita lakukan itu, maka lihat keutamaan-keutamaan di dalam ibadah tersebut, disebut dengan fadilat, disebut dengan fadilah, keutamaan-keutamaan daripada setiap ibadah. Umpamanya ketika kita melaksanakan ibadah salat, bagaimana ibadah salat itu merupakan pahala yang sungguh luar biasa. Jadi ini dalam Sirah Nabawiyah ya. Salah suatu ketika Zubair bin Awam, waktu itu Zubair bin Awam itu dia berjumpa dengan 3 orang. Ada orang pertama, kedua dan ketiga. Orang pertama dia jumpa, kemudian orang pertama ini syahid fisabilillah. Orang yang pertama syahid fi sabilillah. Dia perang kemudian dia syahid. Orang yang kedua ini juga syahid fi sabilillah. Syahid di jalan Allah. Orang yang ketiga dia perang tapi dia tidak syahid. Beberapa pekan setelah itu dia meninggal di atas tempat tidurnya. Kemudian di dalam mimpinya Zubair bin Awam, tentunya Zubair bin Awam inilah sahabat Rasul yang Allah sudah janjikan kepadanya surga.
Kemudian dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat bahwa sahabat yang ketiga, yang pertama ini, yang syahid fisabilillah ini, dia berada di barisan belakang, di dalam barisan orang yang masuk surga itu. Di depannya ada sahabat yang syahid yang kedua. Nah, jadi di depannya ada sahabat syahid yang kedua. Dan di depannya lagi ternyata sahabat yang meninggal beberapa bulan setelah itu di rumahnya. Maka kemudian Zubair bin Awam datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini gimana ya Rasulullah? Dalam mimpi saya ini, saya melihat sahabat ini, 3 orang ini yang meninggal ini. Tetapi yang di barisan paling depan itu adalah orang yang meninggalnya tidak syahid fisabilillah, tetapi dia berada di barisan yang paling depan daripada orang yang masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Zubair, tahukah kamu bahwa sesungguhnya amalan yang dia lakukan ya di dalam beberapa hari setelah dia syahid fi jabilillah itu pahalanya sungguh luar biasa yang bisa mengalahkan pahala orang yang syahid fisabilillah, insyaallah. Dan ternyata amalannya adalah begitu dia selesai perang, dia mendapatkan luka, dia bermujahadah kepada Allah di dalam sholatnya, dalam amalan kebajikannya, dalam sedekahnya, dalam aktivitas sehari-harinya, dia bersungguh-sungguh sehingga setelah itu dia matikan dalam keadaan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kesungguhan ini sangat penting. Maka ketika kita sholat, ya Allah, maka saya sering kita jadikan sholat itu yang terakhir, dan saya pun sering juga sampaikan ini. Saya pun tidak tahu ya. Kadang-kadang waktu ceramah ini saya lewat pun tidak tahu ya kan. Kita pengen kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang kita dengar kan, dalam waktu dia sholat dia meninggal, dalam masjid dia meninggal, waktu ceramah pun meninggal. Tidak tahu kita, Allah alam, bukan saya minta enggak ya. Tapi Allah yang mengatur semuanya. Dan bisa jadi Bapak Ibu rahmati Allah, yang terpenting adalah kita usahakan kesungguhan daripada amalan kita setiap hari. Maka kita berharap juga kita bisa pergi umroh. Kemudian pergi umroh kita dapatkan pahala yang lebih besar ketika sholat di Masjidil Haram. 100.000 kali lipat pahala dibandingkan dengan kita sholat di Masjid Nurul Yakin. Subhanallah. Kita mengharapkan pahala yang lebih besar sebanyak-banyaknya dengan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Berjuang, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ini untuk kita mendapatkan nikmat mujahadah. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, adalah perlawanan kita terhadap hawa nafsu. Ini yang luar biasa sebagai mujahadah kita. Karena dalam surah An-Nazi'at sebagai dalilnya kita sebutkan surah ke-79 ayat 40-41. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amma, dan adapun orang-orang man khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggal baginya. Insyaallah. Ini mujahadah yang luar biasa. Orang yang bermujahadah kepada Allah, pertama dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man khafa maqama rabbih, yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Bahwa Allah ini maha besar dan saya tidak berani untuk melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya. Manusia ini banyak keinginan itu. Kita penuh dengan keinginan. Kita pengen seperti ini, pengen seperti ini, ya. Pengen punya banyak sekali keinginan kita. Tapi ketika kita mampu menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, maka insya Allah itu sebagai mujahadah yang luar biasa. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kemampuan seorang yang untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka dia adalah orang yang luar biasa. Maka kita baca dalam sirah nabawiyah sungguh banyak sekali tentang di antara para sahabat pun ternyata ada orang-orang yang tidak bisa menahan hawa
hawa nafsunya. Ada salah seorang sahabat yang bersama Musailamah Al-Kazzab itu, yang sangat masyhur itu. Dia seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Namun ternyata di akhir hayatnya, jadi dalam sirah Nabawiyah disebutkan ada seorang sahabat, kemudian sahabat dia hafal Al-Quran, dia ahli ibadah yang sungguh luar biasa. Kemudian suatu ketika dia diutus oleh Rasulullah SAW pergi ke suatu kaum, di mana kaum tersebut adalah kaumnya Musailamah Al-Kazzab, yang kita terkenal sebagai seorang nabi pendusta. Kemudian sampai di situ, orang yang tadinya dia itu adalah orang yang hafal Al-Quran, orang yang taat ibadah, begitu Musailamah menawarkan kepadanya harta dunia yang sangat banyak, sahabat Nabi ini, bayangkan saja, sahabat Nabi ya, yang berjumpa dengan Nabi, apalagi kita ya kan, nengok duit sedikit dah berubah kepala itu. Ini sahabat Nabi saja, ketika dia datang kepada Musailamah, ketika itu Musailamah berkata, wahai sahabat Rasul, sesungguhnya bahwa saya ingin mengakui diri saya sebagai seorang Nabi, dan kalau kamu mengakuinya, saya akan berikan semua harta-harta yang banyak ini kepadamu. Insya Allah. Berubah dia Bapak Ibu. Berubah. Kenapa? Karena hawa nafsu. Berubah. Orang itu bisa berubah dengan harta ini. Maka kita senantiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bermujahadah dengan hawa nafsu yang kita punya. Jadi, seorang sahabat itu bisa berubah, apalagi orang-orang zaman sekarang, ustaz atau orang-orang alim, orang soleh yang bisa akan berubah dengan apa yang mereka hadapi. Ya Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang kedua. Ketika seorang mampu melawan hawa nafsunya, maka insya Allah dia akan termasuk orang yang bermujahadah. Dan yang ketiga, dan ini yang luar biasa beratnya, yaitu orang-orang yang bisa lolos dalam ujian, sabar di dalam setiap ujian, penuh dengan kesabaran, sabar. Maka dalam surah Ali Imran ayat 200, surah terakhir ini, ayat terakhir. Jadi saya ketika mengkaji tentang surah Ali Imran ayat terakhir ini sebenarnya kajiannya panjang sekali. Karena ternyata konsep ibadah mujahadah yang paling besar itu adalah sabar. Mujahadah yang paling besar itu adalah sabar. Bagaimana kita penuh dengan kesabaran yang luar biasa, itulah puncak daripada mujahadah itu. Maka tadi ayat ini kita bacakan tadi kan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu dimasukkan begitu saja oleh Allah ke dalam surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedangkan Allah belum melihat siapa orang yang bersungguh di antara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan siapa orang yang bersabar. Ternyata kesabaran itu adalah mujahadah yang paling besar. Jadi mujahadah yang paling berat itu adalah sabaran. Betul-betul sabar. Dalam surah Ali Imran ayat 200, ayat terakhir itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru. Ini kalau ada kalimat yang sama tapi bentuknya lain. Ini sama nih. Sabir, isbiru. Bersabarlah, wasabiru, ada tambahan alif di situ, ada tambahan alif ya, isbiru wasabiru, dan betul-betul bersabarlah, warabitu ini artinya adalah ikatkanlah, kokohkanlah kesabaranmu. Jadi Bapak Ibu, 3 kali Allah menyebutkan tentang kesabaran. Jadi kesabaran itu kata Allah konsepnya itu 3. Isbiru, sabar. Wasabiru, kuatkan kesabaran, tambah kesabaran. Warabitu, perkokohkanlah kesabaran dengan membawa orang lain yang bisa menolongmu. Jadi Bapak Ibu, jadi kesabaran itu ternyata metodologinya, ini metode kesabaran itu jangan dilakukan sendiri. Warabitu,
Ada kalimat rabitu. Rabitu itu bersiap apa namanya? Rabit itu apa namanya? Dibuat sebuah kekokohan. Jadi ada elemen-elemen yang lain yang bisa mendukung kesabaran. Karena kalau diri kita saja kadang-kadang tak ada, hilang kesabaran itu. Contoh ibu-ibu lah kan. Mamanya lihat anak emosi dia. Wah, ini anak kurang ajar, lempar langsung kan. Tapi kalau ada ayah yang mengingatkan, bunda jangan seperti ini. Mungkin ini anak kita, umpamanya kan. Ada yang mengingatkan, saling mengingatkan. Maka ini menjadi kesabaran yang kuat. Maka ini yang kita sebut dengan perlunya jamaah. Maka sama juga umpamanya suami yang tak sabaran. Begitu dia tak sabar, ya kan? Untuk ada istri yang mengingatkan. Ada istri yang mengingatkan, nanti ada pula mertua yang membantu dan lain sebagainya. Ada orang lain di sekelilingnya yang memberikan konsep kesabaran. Maka kesabaran ini adalah mujahadah yang sangat besar. Maka orang yang betul-betul bersabar, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Maka sabar itu sesuatu yang sangat luar biasa dan penuh dengan perjuangan untuk melakukannya. Jadi sabar sesuatu yang luar biasa dan perlu perjuangan untuk melakukannya. Maka orang yang bisa bersabar dengan setiap keadaan, maka ketika di dalam sirah Rasulullah kita baca ya, bagaimana Rasulullah itu ketika terjadi ketika berada dalam fase Mekah itu, bagaimana Allah ingin menguji kesabaran Rasul dan para sahabat. Allah ingin uji bagaimana ketahanan dan kekuatan mereka. Sebenarnya kan bisa saja Allah perintahkan kepada Rasul, ya Rasul, sekarang karena terlalu berat ujianmu setahun 2 tahun di Mekah ini, dah pindah aja lah ke Madinah. Allah siapkan orang-orang di Madinah lebih hebat. Atau pindahkan aja lah ke Habasyah, namanya kan, ke Raja Najasyi, yang mana dia menerima orang dengan sangat luar biasa. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Karena perintah hijrah itu pun ada perintahnya. Tidak semerta-merta Rasul lakukan saja, tetapi ada perintahnya Rasulullah melakukan hijrah itu. Kapan Rasulullah melakukan hijrah? Setelah sekian tahun, 13 tahun berada di Mekah dalam proses kenabian. Dalam berdakwah setelah 13 tahun barulah Rasul hijrah ke Madinah. Artinya apa? Ada kesabaran yang harus dilakukan oleh para sahabat ketika mereka berada di fase Mekah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kekuatan para sahabat ini ternyata karena kesabaran yang luar biasa, cobaan yang luar biasa, ujian yang luar biasa yang didapatkan oleh para sahabat ketika fase Mekah. Maka mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Seperti Utsman bin Affan, orang yang sangat tangguh sekali. 2 kali dia hijrah. Ke Habasyah dia hijrah, ke Madinah dia hijrah. Subhanallah, maka kita jumpa orang-orang seperti Abdurrahman yang luar biasa menyedekahkan hampir semua hartanya. Kita berjumpa dengan Umar yang luar biasa keteguhan hatinya di dalam dalam menjadi pemerintah atau khalifah di Madinah. Apa sebab seperti Abdurrahman, seperti Utsman, Abu Bakar, Umar, Zubair bin Awam, bahkan selevel Bilal bin Rabah pun. Nah ini insyaallah Bapak Ibu. Bagaimana Bilal bin Rabah itu menjadi pejuang tangguh, menjadi tentara yang tangguh ketika berhadapan dengan musuh itu. Itu luar biasa. Maka di dalam peristiwa Tabuk namanya, Bapak Ibu kita baca ya. Insyaallah itu dalam peristiwa Tabuk itu. Tabuk itu kan adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah itu adalah perang Tabuk. Jadi ketika perang Tabuk itu kita tahu orang
dalam keadaan itu, ketika itu di Madinah dalam keadaan musim panen luar biasa. Hampir semua orang ketika itu, ya ini kalau ibarat apanya ya, ibarat kata orang sekarang ini, sekarang sedang musim durian enak ini mamanya sekarang nih ya, sedang musim duren, musim ini gitu ya. Tiba-tiba sudah musim kayak gini, disuruh pergi kemana gitu ya, yang jauh sekali itu. Mungkin sebagian orang merasakan, ya Allah ini gimana disuruh perang dalam keadaan sedang berbuah-buahnya ketika itu korma di Madinah. Sedang buahnya banyak sekali itu, korma itu buahnya banyak sekali. Kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk melakukan perang. Yang perang ini tempatnya jauh pula lagi itu. Di mana itu? Di Tabuk itu. Itu Tabuk itu jauh sekali itu. Jaraknya dari Mekah itu sudah dekat ke Syria. Jauh sekali, 1.000 kilometer lebih. Ya kalau harinya itu ada yang menyebutkan dalam riwayat itu hampir setengah bulan orang berangkat ke sana. Jauh sekali. Sedang musim, sedang kerja luar biasa. Maka hampir saja banyak yang tidak mampu. Tetapi Allah uji, disitulah ujian. Ternyata Bapak Ibu rahmati Allah. Allah uji para sahabat itu dalam keadaan senang ya. Jadi ujian ini bukan hanya dalam keadaan susah, ujian juga termasuk dalam keadaan senang, dalam keadaan kegembiraan, dalam keadaan kebahagiaan. Allah uji para sahabat untuk melakukan perang Tabuk yang sangat jauh luar biasa. Tetapi Masya Allah, karena mereka ini adalah orang yang sudah ditempa luar biasa. Dari fase Mekah luar biasa ditempanya 13 tahun dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan segala macam masalah, sehingga mereka tinggalkan itu semua. Semua harta itu mereka tinggalkan dan mereka berangkat ke Tabuk itu. Dan Masya Allah ternyata sampai di Tabuk tak jadi perang. Jauh-jauh pergi perang ke Tabuk itu ternyata nggak jadi. Apa sebab nggak jadi? Allah berikan keselamatan kepada para sahabat ketika itu. Karena ternyata tentara Romawi begitu mendengar bahwa Rasulullah ingin menyerang mereka, maka rajanya berkata, wahai masyarakatku, wahai para tentaraku, udah kita mundur aja. Apa sebab? Yang kalian mau akan hadapi ini adalah nabinya Allah. Mereka kan agamanya Nasrani. Yang kalian hadapi ini adalah nabinya Allah. Maka kalau seandainya kalian perang, maka niscaya kalian akan kalah. Maka lebih baik kita mundur aja. Masya Allah, Bapak Ibu rahmati Allah. Ternyata memang dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dalam setiap ujian itu pasti ada kenikmatan. Maka jangan takut diuji. Ya? Karena orang yang diuji pasti akan mendapatkan nilai. Dan orang yang bersabar, maka mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dan bermujahadah di jalan Allah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.